Kabut pekat menggulung lereng Gunung Merapi pada pagi itu. Di desa Kinahrejo yang lengang, hanya suara embusan angin terdengar merintih, seolah menyampaikan pesan rahasia. Disinilah Ki Surono Waskita tinggal, seorang juru kunci generasi ketujuh yang mewarisi tugas suci menjaga harmoni antara manusia dan gunung. Tubuh renta Ki Surono tampak bugar meski usianya menginjak 72 tahun. Setiap pagi, ia menatap puncak Merapi seperti berbicara dalam diam. Sejak kecil, Ki Surono telah terbiasa dengan bisikan alam. Ia bisa membedakan mana suara angin dan mana yang suara tamuan, istilah halus untuk menyebut makhluk tak kasat mata. Ayahnya, Ki Prawiro, juga seorang juru kunci yang wafat saat Merapi meletus pada tahun 1969. Gunung ini bukan sekadar batu dan magma, nak. Ia hidup, pesan sang ayah yang terus terngiang dalam benaknya. Kini, pesan itu menjadi napas hidupnya sendiri. Penduduk desa mengenal Ki Surono bukan hanya sebagai sesepuh, tapi juga mediator antara dunia nyata dan tak kasat mata. Orang-orang sering datang padanya mencari petunjuk saat ayam mati mendadak, atau saat mimpi buruk berulang setiap malam. Namun bagi Ki Surono, puncak gunung itulah yang memanggilnya tiap malam, lewat mimpi yang kerap membuat tubuhnya menggigil saat bangun. Ia tahu, ada sesuatu yang sedang terjadi. Merapi tidak hanya menyimpan lahar panas dan bebatuan tajam. Di balik kawahnya, tersembunyi dunia lain yang diyakini para sesepuh sebagai tempat bersemayamnya para makhluk gaib penjaga alam. Ki Surono pernah bercerita, saat ia masih muda dan ikut bapaknya naik ke lereng, ia melihat sosok tinggi besar berjubah hitam berdiri di tepi kawah. Dia tidak mengganggu, hanya menjaga, katanya pelan, seolah takut jika kalimat itu terlalu keras bisa membangunkan yang tidur. Hari itu, Ki Surono merasa getaran aneh di tanah. Bukan gempa, tapi seperti tarikan halus dari dalam bumi. Ia berdiri di depan rumahnya yang menghadap langsung ke Merapi, memejamkan mata, dan menggumamkan doa-doa kuno warisan Mataram lama. Waktunya dekat, bisiknya lirih. Ia tahu, cerita lama akan kembali hidup, dan dirinya tidak hanya menjadi saksi, tapi juga bagian dari bab selanjutnya dalam misteri Merapi. Malam turun di desa Kinahrejo dengan suhu dingin yang menusuk tulang. Ki Surono duduk bersila di serambi rumah panggungnya, ditemani lampu minyak yang berkerlap-kerlip redup. Tangannya memutar tasbih kayu cendana warisan leluhur yang telah berubah warna menjadi kehitaman. Tak ada suara manusia, hanya nyanyian jangkrik dan kadang lolongan anjing yang memecah keheningan. Malam itu terasa berbeda, angin tak berembus seperti biasa. Suasana seperti membeku. Sekitar pukul 2 dini hari, Ki Surono terbangun dari tidurnya dengan tubuh penuh keringat dingin. Ia baru saja bermimpi melihat kawah Merapi terbuka, menampilkan tangga batu yang menuju lorong tak berujung. Di ujung lorong itu, ada sosok berjubah putih berdiri membelakanginya. Sosok itu berkata tanpa menoleh, "Kunci lama telah aus, waktunya gerbang dibuka." Kalimat itu membuat Ki Surono terbangun dengan jantung berdegup tak karuan. Ia langsung mengambil air wudhu dan duduk menghadap gunung. Pagi harinya, Ki Surono mendatangi sebuah lokasi keramat yang dikenal warga sebagai Watu Kendit, batu besar yang tak pernah ditumbuhi lumut dan selalu hangat saat disentuh. Ia berjongkok di sana, meletakkan kening pada batu tersebut, dan berdoa dalam bahasa Jawa Kawi kuno. Tiba-tiba, dari arah barat laut, terdengar suara burung alap-alap menukik tajam di udara, suara yang sangat jarang muncul di musim-musim tertentu. Itu adalah pertanda. Ki Surono mengangguk perlahan. Ia memahami bahasa alam itu. Sepulang dari Watu Kendit, seorang pemuda dari dusun tetangga datang tergesa-gesa. Ia mengatakan bahwa hewan ternak di kandangnya mati mendadak semalam, tanpa luka, tanpa jejak darah. Hanya bekas lingkaran gosong di tanah yang mengelilingi tubuh sapi-sapi tersebut. Ki Surono tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang ke arah Merapi. Gunung sedang berbicara, katanya pendek. Orang-orang desa mulai resah, sebab pertanda seperti ini pernah terjadi sebelum letusan besar tahun 1994. Hari demi hari berlalu, dan setiap malam Ki Surono mendapat mimpi yang makin aneh. Ia melihat lautan api yang tak membakar, anak-anak kecil bermain di lereng gunung sambil membawa lentera, dan kadang muncul sosok nenek tua yang berjalan dengan tongkat emas, memelototinya dengan mata merah menyala. Ia mencatat semua mimpinya dalam buku tua milik ayahnya. Setiap halaman mulai membentuk pola, seakan semua mimpi itu terhubung dalam satu kisah besar yang akan segera terungkap. Ia tahu, Merapi sedang menulis ulang takdirnya. Pada malam kelima setelah mimpi tentang lorong batu,
Kisurono memberanikan diri naik hingga batas aman lereng Merapi. Ia ditemani dua orang pemuda desa yang biasa membantu dalam urusan spiritual, Lurah Karso dan Parman si penjaga alat. Ketiganya membawa perbekalan seadanya, air, dupa menyan, bunga 7 rupa, dan genta kecil dari perunggu kuno. Mereka tidak berniat naik sampai kawah, hanya sampai ke pos Kaliadem yang telah lama ditinggalkan. Tempat itu dianggap sakral setelah peristiwa dahsyat tahun 2006 yang menelan korban di bunker. Sesampainya di pos, suasana sangat sunyi. Burung pun enggan berkicau di ketinggian itu. Hanya suara pasir yang berderak pelan diterpa angin. Kisurono membuka bungkusan kain batik kecil berisi abu Merapi yang dikumpulkannya bertahun-tahun. Abu itu ditaburkan di sekitar tempat mereka duduk bersila, membentuk lingkaran perlindungan. "Jangan keluar dari lingkaran ini," bisiknya. Lalu, ia mulai membacakan mantra tua, tidak keras, tapi setiap suku kata menggetarkan udara malam seperti gendang tak bersuara. Tiba-tiba, udara menjadi sangat berat. Parman yang duduk di sebelah Kisurono mendadak menggigil, lalu menangis tanpa sebab. Matanya menerawang jauh, seolah melihat sesuatu yang tak tampak oleh mata biasa. "Ada lorong, pintu batu terbuka," gumamnya lirih. Kisurono tetap tenang. Ia tahu saat seperti ini bisa terjadi jika seseorang berada di ambang dua dunia. Lurah Karso mencoba menenangkan Parman, tapi justru tubuhnya ikut kaku. Kisurono lalu membunyikan genta 1 kali. Seketika, angin berhenti berembus. Sosok bayangan tinggi muncul di kejauhan, berjalan di antara asap belerang yang menggulung dari celah batu. Kisurono tidak memejamkan mata. Sosok itu tidak mengganggu, hanya melintasi arah utara ke barat, jalan yang dipercaya sebagai jalur para leluhur. Setelah bayangan menghilang, Parman muntah darah hitam pekat. Ia langsung pingsan. Lurah Karso pun lemas. Kisurono tetap tenang, lalu membaca penutup doa, dan memanggil mereka untuk kembali turun. Tidak ada satupun dari mereka yang berbicara sepanjang perjalanan pulang. Masing-masing terdiam dengan bayangannya sendiri. Tiba di rumah, Kisurono mengunci pintu dan duduk menghadap arah kawah. Ia tahu pertemuan di pos itu bukan kebetulan. Ia telah diundang, dan lebih dalam lagi, ia telah dilihat. Semenjak malam itu, suara-suara aneh terdengar lebih jelas saat ia tidur. Kadang suara gamelan Jawa bergema dari arah gunung, padahal tidak ada acara apapun. Kadang, pintu rumah terbuka sendiri tepat jam 2 pagi. Dan suatu malam, ia menemukan sebuah batu hitam berbentuk mata manusia di depan pintu, seolah Merapi sendiri telah memberinya penglihatan baru. Beberapa hari setelah kejadian di pos Kaliadem, Kisurono menerima tamu tak biasa. Seorang peneliti dari Jogja, bernama Dr. Santika Mahardika, datang ke rumahnya membawa kamera dan rekaman lama dari tahun 2006, tahun ketika letusan Merapi menghancurkan bunker Kaliadem dan menewaskan 2 relawan. Dr. Santika tampak resah. Ia mengaku menemukan sesuatu yang aneh dalam salah satu video drone yang diambilnya seminggu lalu. Ada bayangan di dalam bunker, Pak Surono. Tapi tidak ada siapa-siapa di dalam, ucapnya dengan suara gemetar. Kisurono hanya tersenyum pelan. Ia sudah lama tahu bahwa bunker itu tidak pernah benar-benar kosong. Menurutnya, para korban yang wafat dalam panasnya awan Wedus Gembel tidak semua pergi. Sebagian masih ada, entah karena unfinished task atau karena panggilan Merapi belum selesai. Mereka bukan gentayangan, tapi penjaga. Tapi jika terganggu, bisa marah, kata Kisurono saat menatap gambar-gambar kabur di rekaman drone itu. Terlihat samar, sosok seperti berjubah putih berdiri di sudut bunker, diam. Keesokan harinya, Kisurono ditemani Dr. Santika pergi ke lokasi bunker. Udara siang terasa ganjil, tidak ada hewan berkeliaran, bahkan jangkrik pun diam. Bunker itu seolah menyimpan napasnya sendiri, sunyi dan menyendiri. Di depan pintu beton, Kisurono menaburkan bunga mawar merah dan melafalkan doa dalam bahasa Jawa halus. Mereka masuk perlahan. Di dalam, suasana lebih dingin dari seharusnya. Lampu senter menyapu dinding yang penuh bekas jelaga, dan pada dinding barat, Kisurono menghentikan langkahnya. Di sini tempat mereka berpulang, ujarnya pelan. Tiba-tiba, suara lirih terdengar. Bukan suara manusia, melainkan seperti gesekan kain atau langkah kaki yang sangat ringan. Dokter, Santika pucat, tapi tetap merekam. Kisurono tetap diam, lalu menyentuh dinding bunker dengan tangan kanan dan berkata, "Anak-anak gunung, jangan terusir dari tempatmu. Kami hanya lewat."
Sejenak, suasana mencekam itu mengendur. Kamera menangkap bayangan melintas cepat di belakang mereka, namun tidak ditemukan apapun saat dicek ulang. Mereka memutuskan keluar dengan tenang. Kita tidak melihat, tapi mereka tahu kita datang, ucap Kisurono saat menutup pintu bunker. Sepulang dari sana, Dokter Santika mengalami mimpi aneh selama 3 malam berturut-turut. Dalam mimpinya, ia berada di dalam bunker, duduk bersama sekelompok orang berpakaian putih. Salah satu dari mereka berkata, "Jangan hanya meneliti. Dengarkan." Ia menceritakan hal itu pada Kisurono, yang langsung mengambil kitab tua berbahasa Jawa kuno dari lemarinya. Di situ tertulis sebuah kalimat, "Ing dalam cangkem Merapi, ana pawartos sing mung bisa krungu dening atin kang resik." Di dalam mulut Merapi, ada pesan yang hanya bisa didengar oleh hati yang bersih. Sejak hari itu, Dokter Santika tidak lagi hanya menjadi peneliti. Ia menjadi saksi. Pada malam Jumat Kliwon, udara desa Kinarrejo berubah drastis. Angin menderu dari arah utara, membawa aroma belerang yang samar namun tajam. Kisurono yang biasanya tenang, malam itu terlihat gelisah. Ia tidak tidur seperti biasa, melainkan duduk bersila di depan pintu rumah sambil menyalakan dupa dan menaburkan kembang telon ke tanah. Wajahnya diterangi sinar rembulan yang separuh purnama. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Malam ini pintu-pintu lama akan terbuka. Saat jam menunjuk pukul 2.11, Kisurono tiba-tiba terlelap tanpa sadar, dalam posisi bersila. Namun pikirannya berpindah ke tempat lain. Ia berada di sebuah hutan yang tidak dikenal, tapi terasa akrab. Di sana, berdiri seorang lelaki tua berjubah putih dengan rambut digelung dan wajah penuh wibawa. Tidak lain adalah Mbah Marijan, sang juru kunci legendaris Merapi yang wafat pada letusan tahun 2010. Mbah Marijan tidak berbicara, hanya mengangguk dan menunjuk ke arah puncak gunung yang terbuka perlahan seperti mulut raksasa. Kisurono mengikuti isyarat itu. Ia melihat di balik kawah ada aula batu alami, penuh cahaya kebiruan. Di tengah aula itu ada benda menyerupai pusaka, ditutupi kain merah dan diapit 2 sosok gaib yang wajahnya selalu kabur jika dilihat langsung. Mbah Marijan berkata pelan, "Sing jaga saiki wis lemah. Wektumu teka, penjaga sekarang telah lemah. Waktumu telah tiba." Kalimat itu terasa seperti amanah, sekaligus beban yang tak ringan. Kisurono ingin bertanya lebih banyak, tapi tubuhnya tiba-tiba ditarik cahaya terang. Ia terbangun dengan nafas memburu. Badannya basah oleh keringat, padahal malam begitu dingin. Di atas ubin depan rumahnya, tergeletak bunga kantil segar dan setangkai daun cemara, padahal ia tidak menaruhnya di sana. Sebuah pesan tak kasat mata, mungkin dari mereka yang datang bersama mimpi itu. Kisurono mengangguk perlahan. Ia tahu Mbah Marijan telah menyerahkan tugas spiritual paling tua itu kepadanya, menjaga jalur antara dunia manusia dan dunia Merapi. Sebuah jalur yang hanya bisa dipahami oleh orang yang dipanggil. Keesokan harinya, Kisurono memanggil beberapa pemuda desa untuk membantunya mempersiapkan ritual malam. Ia tidak memberitahu mereka semuanya, hanya mengatakan bahwa alam sedang membuka babak baru. Ia mengambil kendi dari zaman Majapahit yang diwariskan keluarganya dan menyiapkan air dari 7 mata air keramat. Malam nanti, ia akan naik ke Watu Kendit dan memulai ritual paling kuno, yang hanya dilakukan jika Merapi memberi izin lewat mimpi. Ini bukan hanya tentang letusan, gumamnya, tapi tentang menata ulang keseimbangan.